Nama saya Dimas Panca. Kali ini akan menerangkan eh, SR SR-Latch menggunakan gerbang NAND. Pendahuluan seperti biasa, pendahuluan seperti dahulu. SR-Latch yaitu adalah salah satu rangkaian logika sekuensial paling sederhana yang digunakan untuk menyimpan satu bit informasi. Nama SR berasal dari singkatan S. S sendiri itu set. S sendiri itu set, dan R itu untuk reset, gitu ya. Dua input utama yang mengendalikan keadaan keluaran key dan komplemennya. Nah, keluaran key dan komplemennya, komplemen itu maksudnya keynote ini. Pada implementasi dengan gerbang NAND, input S dan R bersifat aktif, aktif rendah atau sering kita sebut dengan aktif aktif low. Sehingga kondisi logika 0 pada salah satu input akan memicu perubahan keadaan keluaran gitu. Jadi SR Latch bekerja dengan prinsip umpat balik feedback antara dua gerbang NAND yang saling berhubungan. Sehingga nilai keluaran akan tetap bertahan walaupun sinyal input kembali ke keadaan yang tidak aktif. Gitu. Ya. Terus namanya gerbang NAND adalah gerbang logika yang universal dapat digunakan membangun maupun rangkaian sekuensial. Simbol gerbang NAND yaitu terdiri dari uh, gerbang N dengan lingkaran kecil. Ini kan NAND. Nah, ditambahin not lagi, mereka disebut dengan NAND. Sehingga dirumuskan Y sama dengan A not B not. Gitu. Kalau untuk rincian deskripsinya, rangkaian NAND seperti ini. 0 ketemu 0 maka C-nya 1. Nah, ini rangkaian penjabaran dari rangkaian non rangkaian NAND itu sendiri gitu. Di mana yang berarti outputnya akan bernilai 0. Outputnya akan bernilai 0 jika kedua input bernilai 1. Sesuai ya. Bernilai 1 pada SR Lite berbasis NAND, yaitu dua buah gerbang NAND disusun saling memberi umpan balik output dari masing-masing gerbang menjadi salah satu input gerbang lainnya. Sinyal masukkan S dan R masuk ke input yang tersisa dari masing-masing gerbang. Ini kan masuk sini, ini kan pasti ada keluaran, dia menjadi input sendiri gitu. Nanti ini juga sama, ini kan. Nah, yang dimaksud menjadi tersisa dari masing-masing gerbang seperti itu. Jadi di rangkaian SR Latch ini kita menggunakan dua dua gerbang NAND itu, di mana salah satu kakinya itu inputnya di output salah satu gerbang logikanya itu. Nah, dan nah, Mas, ini tabel kebenarannya di S, R, Q, dan Q not. Hasilnya 00 maka invalid, ini SR 01, 10, 1, nah, 01, 31, maka dia tidak ada perubahan. Nah, untuk kata kunci di SR Latch ini sendiri yaitu set, jika key not-nya sama dengan 1 itu set, yang resetnya sendiri yaitu key not sama dengan 0 sendiri. Nah, kalau mau di penjabaran ini dari kakinya ini seperti ini kurang lebih sudah dijabarkan sampai ke posisi R. S1 dan S1. Nah, jadi S-nya 0, ya, muter nanti sini, nah ini nanti muter lagi ke sini gitu kurang lebih. Jadi prinsip kerjanya si SR Lite sendiri dengan gerbang NAND bekerja secara prinsip active flow ya, yang seperti yang diterangkan di awal. Artinya sinyal input itu logikanya 1 dengan memicu aksi set reset. Sedangkan logika 1 berarti input tidak aktif. Jika S sama dengan 0 dan R sama dengan 1, maka latch akan berada pada keadaan set. Ini ya yang tadi. Ini set, ya kan? Dan satu.
Maaf, saya ulangin lagi ya. Artinya sinyal input logika 0 dan saya terima logika sedang logika 1 berinput tidak aktif. Jika S0 dan R1, maka latch akan berada pada keadaan set. Karena key-nya itu 1 dan keynote-nya itu 0. Jika S-nya 1 dan R-nya 0, jika S-nya 1 dan R-nya 0, maka latch akan berada pada keadaan reset, yaitu key-nya sama dengan 0, keynote-nya sama dengan 1. Jika kedua input ini bernilai 1, jadi S-nya itu 1, R-nya 1, maka latch akan mempertahankan keadaan sebelumnya. Kondisi S sama dengan 0 dan R sama dengan harus dihindari karena menyebabkan ya kan, karena menyebabkan kedua output menjadi satu dan ketika input itu kembali tidak aktif, state akan berakhir menjadi tidak terprediksi atau di hold memorinya atau invalid lah kasarannya di. Nah, dari rangkaian-rangkaian dan tabel ini kita bisa menganalisis berbagai kondisi di SR-Latch. Kondisi terlarang pada SR-Latch terjadi ketika kedua input aktif bersamaan, ya kan? Dua input aktif bersamaan entah itu 1-1 atau 0-0 gitu. Uh, pada latch ini kita ambil contoh di SE, S sama dengan 0 dan R sama dengan 0. Dalam kondisi ini kedua output akan dipaksa menjadi logika 1, ya, yang bertentangan dengan prinsip key dan keynote sebagai komplemennya. Setelah kondisi ini dihilangkan, input akan kembali ke 1. Hasil akhirnya yaitu key bisa menjadi 0 ya, atau 1 secara acak tergantung perbedaan waktu propagasinya. Sehingga tidak aman untuk sistem digital yang memerlukan prediksibilitas. Jadi ini nggak bagus untuk pengimplementasian yang bisa diprediksi gitu. Jadi ini random. Nah, di kasusnya itu misalkan ya, SR Latch digunakan sebagai pengunci status alarm kebakaran. Input input S, input S yaitu set terhubung ke sensor asap aktif rendah dan R terhubung ke tombol reset manual. Kan pasti kan di pemadam apa di APAR itu kan ada yang tombol S buat reset manual itu kalau semua. Jika sensor mendeteksi, anggap aja sensornya itu S0 ya kan, dan R-nya itu 1, maka key akan menjadi 1. Menyalakan alarm gitu. Alarm tetap menyala meskipun sensor kembali normal. Sampai operator menekan reset reset itu di yang tanda emergency itu di R0. Sebenarnya ini untuk memastikan alarm tidak mati sendiri tanpa interferensi manusia gitu. Nah, untuk aplikasi SR-Latch itu banyak digunakan dalam sistem digital sebagai penyimpanan status sementara, penyimpanan flag, pengunci sinyal error, bagian dari rangkaian flip-flop, serta sirkuit debunch, tombol mekanik. Keunggulannya yaitu kesederhanaan dalam desain, jumlah gerbang sedikit, dan kemampuan menyimpan data tanpa memerlukan clock. Namun kekurangannya yaitu rawan terhadap kondisi terlalang dan tidak sinkron terhadap clock yang tadi SNR-nya 0, terus paling S sama R-nya itu bernilai sama logiknya 00 atau 01 gitu karena bisa disebut namanya ke hold atau di notceng gitu. Nah, untuk rinciannya seperti ini tadi, kalau ini 1 kasih kita. Nah, kesimpulan dari ini SR-Latch berbasis NAND adalah rangkaian memori sederhana yang sangat efektif untuk menyentuh satu bit data dengan memahami tabel kebenaran, diagram logika, dan kondisi terlarang. Perancang perangkaian dapat menggunakan secara aman dan efektif meskipun pada desain modern lebih sering digunakan flip-flop edge trigger untuk sinkronasinya. SR-Latch tetap menjadi blok fundamental yang wajib dipahami oleh uh, setiap uh, setiap awam, yaitu elektronika dan perancang sistem digital sendiri. Ya, terima kasih presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.